Saudara-saudara, dalam kehidupan yang kita jalani, tidak jarang kita selalu mempunyai alasan untuk tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, dan melakukan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Ralph Marston pernah berkata demikian, "Selalu ada alasan untuk tidak melakukan apa yang Anda butuhkan. Tetapi dengan semua itu, Anda mempunyai dua pilihan. Yang pertama, membiarkannya terjadi dan membuat diri Anda menjadi korban. Yang kedua, kembali merebut tanggung jawab dan melakukan sesuatu untuk menggantikan alasan." Saudara-saudara, menunda atau mengabaikan untuk melakukan hal benar adalah sebuah kerugian yang kita tabung secara sadar dalam kehidupan yang kita jalani. Saat kita melakukannya, mungkin kita tidak terlalu merasakannya sebagai sebuah masalah. Kita menjalaninya tanpa merasa salah bahkan. Semuanya dianggap wajar dan biasa saja. Saudara-saudara, marilah kita mulai membenahi diri kita saat kita sadar ada sesuatu yang harus kita ubah dari diri kita. Berhentilah membuat rasionalisasi yang salah untuk banyak hal yang keliru yang kita lakukan dan terus kita kerjakan. Terkadang kita mengambil sikap seperti anak kecil yang mendapatkan nilai jelek, yang kemudian berkata kepada orang tuanya, "Banyak teman-teman lain juga nilainya jelek. Bahkan ada yang nilainya lebih jelek dari aku." Dengan kalimatnya tersebut, anak tersebut meminta orang tuanya seolah-olah memaklumi kondisinya. Saudara-saudara, Alan Cohen, seorang penulis buku-buku inspirasional, pernah berkata demikian. Ada dua macam manusia di dunia ini. Yang pertama adalah mereka yang mencari alasan, dan yang kedua adalah mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu berusaha menjelaskan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu menyampaikan alasan kenapa pekerjaannya harus diselesaikan. Hal yang demikianlah yang membuat seorang pecundang tidak pernah tahu apa yang harus dilakukan bila dia kalah. Tetapi selalu menyombongkan diri bila dia menang. Sementara seorang pemenang tidak akan bicara apa-apa bila dia menang, tetapi akan selalu tahu apa yang harus dilakukan bila dia kalah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menuliskan, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Begitu yang dicatatkan Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 37. Oleh karena itu, marilah kita jaga kemenangan yang Tuhan telah anugerahkan dengan hidup sebagaimana sepatutnya orang-orang yang menang. Menjalani tiap bagian dari kehidupan dengan bertanggung jawab, menjadi pribadi yang pantas di hadapan sesama, tidak menjadi batu sandungan dengan apa yang kita lakukan, dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita dihadirkan. Dengan cara demikian, maka firman Tuhan kita wartakan dan kesaksian hidup yang berkenan kita nyatakan. Dan hidup yang kita jalani menolong banyak orang yang kita jumpai untuk juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk tetap menjadi pemenang dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan.